Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kabar gembira untuk kita semua. Kiai dari Madura ini bersama keturunan dari Syekh Gunung Jati mengkonfirmasi bahwa para Habib itu nasabnya, menurut beliau ya, nanti simak aja menurut beliau ya, takutnya saya salah. Nanti kita simak, dan yang paling pasti yaitu keturunan Syekh Gunung Jati, yaitu fix emang bener ya, keturunan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, tanpa banyak bicara, kita ke videonya. Jangan lupa di komen dan di like ya teman-teman. Oke. Sebetulnya di dalam, karena mumpung nyambung, biar nanti saya disalahpahami ini nih. Luar biasa pemaparannya. Mohon izin Kiai. Boleh, Ya. Kami jauh-jauh dari Madura, aslinya capek luar biasa. Tetapi saya merasa berbahagia ada di sebuah pesantren yang legendaris dan merupakan sebentar. Mudah-mudahan kami dari Madura ini mendapat tabaruk. Amin. Saya sebetulnya di dalam kapasitas menyediakan Banser. Sehingga saya Banser. Pertama, artinya Mbah Sunan Gunung Jati mau dianggap Abdomat Khan, mau dianggap apapun, dia tetap nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau menyambungkan lewat Abdomat Khan, maka dia tetap tersambung kepada Rasulullah, tapi lewat versi saya, begitu. Artinya tidak ada celah untuk menafikan Mbah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tetapi kan yang kita sepakati sekarang, bukan sepakati, mohon maaf. Tetapi dari yang dibahas ini, kemungkinan kecil bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati itu adalah berjarul kepada Abdomat Khan. Karena kami juga punya manuskripnya, walaupun kami adalah anak sampingan lah. Karena dari perempuan ya. Tetapi kami juga punya manuskripnya lengkap dengan istri-istrinya. Tetapi memang belum kami buka ya. Nanti bisa konsul secara pribadi. Saya seperti yang saya katakan tadi, sebagai Banser, walaupun sudah dikanter oleh Yang Mulia Abuya Kiai Imaduddin, langsung dijawab saya langsung. Dibatalkan. Manuskrip saya dibatalkan oleh Abuya Kiai Imaduddin dengan Bahrul Ansab di abad ke-9. Tetapi saya sudah memberikan pesanan online kepada beliau. Begini, kenapa jalur saya dibatalkan? Karena ketika itu sudah ada semacam konsensus. Seperti misalkan konsili daripada Trinitas. Itu kan semuanya melalui konsili semuanya. Menetapkan Trinitas. Nah, nasab Alawi ini kemudian di abad 9 itu sudah ditetapkan kesepakat seperti ini nih, sekarang Gina. Jadi sebelum kita rapat hari ini, Mbah Sunan Gunung Jati ini banyak versinya. Setelah kita rapat hari ini, kemudian kita menetapkan satu silsilah Mbah Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kadim misalkan. Sudah titik. Maka kitab-kitab setelah hari ini kita tidak akan pernah menemukan versi lain kecuali Musa Al-Kadim. Seperti itu pula nasab daripada Ba'alawi ketika itu sudah konsensus melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Padahal sebelum konsensus itu ada manuskrip silsilah daripada Ba'alawi itu melalui jalur lain. Yaitu berapa? 8 jalur. Iya. Yang dijawab beliau ya, saya sampaikan. Lebih 1,5 menit. Ya, sebentar. Yaitu melalui jalur Muhammad Al-Azhar. Tetapi kemudian dibatalkan oleh Kiai Imaduddin. Karena Kiai Imaduddin ini kealimannya luar biasa, ya saya diam aja, dia tidak mampu menjawab akhirnya. Tetapi kalau ketemu pelukan ya. Ya, tetapi saya menyediakan Banser khusus Wali Songo. Artinya Wali Songo ini mau dijalurkan kemanapun tidak bisa menafikan jalur Wali Songo. Misalkan suatu saat konsensus yang ada hari ini sepakat karena kebanyakan mendukung Abdomat Khan, iya maka ada Bansernya.
Tetapi walaupun agak lemah karena dibahas oleh Kiai Imaduddin tentang apa, mau tidak mau Kiai Imaduddin harus menyentuh juga Ba'alawi, karena ketika membahas Bab Sunan Gunung Jati nanti juga akan ke Ba'alawi. Saya kira tanpa mengurangi rasa hormat hanya menjelaskan itu. Terima kasih. Kami dari keluarga dari Madura mohon barokahnya semuanya, mudah-mudahan nanti nyampe ke Madura dalam keadaan selamat. Amin. Jazakumullah. Assalamualaikum. Kejadian sungai ini. Kemudian kitab-kitab yang lain ada sebuah klaim bahwa mereka datang pertama kali, Abdullah ini dan Ahmad bersama keluarga Bani Ahdal dan Bani Al-Hudaini. Setelah saya teliti kitab-kitab Bani Ahdal, dikatakan hijrah mereka itu bukan 317 seperti klaim Bani Alawi, tapi hijrahnya 540 Hijriah. punya putra langsung kepala putra Abi Hasan Sazili punya 3 putra, istri tunggal gitu dibacanya. Nah, ada Ali Al Akbar, kemudian Ali Al Asghar, kemudian Zainab. Ini diambil dari apa yang meriwayatkan silsilah ini adalah Sultan Muhammad Khairuddin. Karena yang menulis ini adalah zuriatnya apa? Syekh Kuro. Jadi bukan zuriat. Atau ini tidak bagus ini. Kang Mas mundur. Apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini, kita akan berikan shock terapi dengan tekanan tinggi. Kang Mas mundur. Ojo ngomong sakarepe dhewe, malah mau mengadu domba bangsa ini. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan pengikut sampean, muhibbin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Haji Nur Ihya Hadi Negoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan libatkan orang lain. Kita ketemu 4 mata bukan 2 mata, 4 mata. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Saya tidak akan mengorbankan pengikut-pengikut, pengagum-pengagum saya, santri-santri saya. Saya akan patak menjalani, resiko saya tanggung sendiri. Ayo ketemu dengan saya 4 mata. Nanti kalau adu kitab, adu data, analisa, ya, akal bukan okol, nggak berhasil, kita panco aja. Adu panco, engkol. Ya. Tapi syaratnya tidak boleh melibatkan siapapun. Saya tidak ingin terjadi perang saudara seperti tahun 65, tahun 48. Saya nggak ingin. Lebih baik saya yang hancur daripada pengikut saya yang hancur. Ini kesatria. Ini kesatria namanya. Tapi kalau tidak kesatria ya, ayo maju. Kita akan kasih shock terapi pada pengikut Dajjal Kiai Imat itu. Kita kejar kemana? Ke Malang, ke Jember, ke Surabaya. Itu namanya bukan kesatria, Kang. Kalau kesatria nggak seperti itu. Ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Tolong dikoreksi lagi bacaannya, pemahamannya, ya, dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba. Saya tidak pernah mengajarkan ajaran kekerasan radikalisme seperti Anda. Mohon maaf, saya sebenarnya marah, tapi saya tidak mau menjawab dengan amarah. Dengan marah saya tidak mau marah. Walaupun sebenarnya saya tidak membela Tengku Mudakori sepenuhnya, tidak. Itu urusan pribadi beliau, walaupun sama-sama setujuan. Karena jenengan mengaitkan bahwa yang mendukung Kiai Imat semua itu adalah Dajjal. Ya termasuk saya, Dajjal. Berarti termasuk saya. Jadi Dajjal itu termasuk saya. Dan jenengan menggerakkan, memprovokasi orang-orang Surabaya, Madura, Pasuruan, Bangil, Probolinggo. Orang-orang kita semua bergerak, kita usir. Karepmu piye? Berarti Anda termasuk orang yang tidak memiliki rasa terima kasih. Dulu yang menolong kakek Anda, Habib Soleh Tanggul itu siapa? Sehingga bisa menetap di Tanggul Jember sana. Kang Mas Muhdar ini ngaji kitab Al-Manhajus Sawi, torekohnya Ba'alawi, bukan torekoh Ahlussunnah wal Jamaah, torekoh Ba'alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan kitab yang kita minta, yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan untuk menunjukkan kitab abad
4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah Hijriah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ya, kita akan kaji secara semi detail terhadap kitab ini. Bahwa boleh, ya, jika saya katakan kitab Abnaul Imam bi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain ini palsu, hanya menggunakan mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Tobatobah yang pertama. Karena Ibnu Tobatobah itu ada 5 dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang pakar nasab di zamannya masing-masing. Kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalullah yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya, poinnya sama, materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini, karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalullah. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah, abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalullah, aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang asli. Orang kadang-kadang terkecoh dengan namanya saja, ini terkecoh nama kitabnya. Ya kota kecil ini, kanan atas ini loh, Al-Aqdul Masih, cuma nyandarkan namanya ke Abnaul Imam. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca, ya, oleh orang awam, kecuali harus dengan teliti dan hati-hati. Tidak boleh melewati, ya, nanti akan salah memahami. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantep gitu, tapi salah. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini bertahun-tahun. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul baru sampai Gresik, masih muter-muter alun-alun, mampir ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ziarah dulu, muter lagi, masih jalan-jalan ke pelabuhan Gresik, malah mungkin mampir Bawean, ya nggak sampai ke Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta, saya sudah jalan-jalan di Monas, bahkan sudah mampir ke pondok pesantrennya Kiai Haji Madidin Usman. Kang Mas Muhammad Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Ketika kitab Abnaul Imam ini disalin yang terakhir kali oleh Habib Yusuf Jamalullah, beliau Habib Yusuf Jamalullah menambahi dengan nama yang keempat dari putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yakni Abdullah, di dalam musajjar, ya, di dalam grafik ini di halaman 169 Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Dan aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar. Yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu muqaddimah. Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini, tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini harus membaca muqaddimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad ke-4. Bukan, ini kitab abad ke-2 Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abbah belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Kholiq Ihsan belum lahir. Abad ke-2 Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah ini loh,
Taklif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syair Ibnu Tobatoba. Ibnu Tobatoba itu adalah marga, sama dengan Jember, Al-Jemberi. Lah, ulama Jember itu tidak hanya Habib Soleh Tanggul saja. Yo bisa ulama semisal Gus Firjon ya, Berlaman, ini kan Jember, Pak Ahmad Siddiq, Al-Jemberi, semua Al-Jemberi, tapi namanya beda-beda. Toba Ibnu Tobatoba itu juga nama marga, bukan nama orang, nama leluhur, sama dengan nama kota lah kalau di sini gampangnya. Jadi ini harus diperhatikan betul oleh Kang Mas Muhdor. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang. Dan saya ketika menelusuri di Facebook itu para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Naduddin Utsman ya. Nah ini sudah dikaji sama Al Habib Muhdor bin Muhammad, apa itu? Apalagi mengatakan abad keempat. Itu bagaimana? Beramul-amul semua kan kayak kemarin itu ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali saja menisbat Alwi bin Ubaid. Percaya diri, tapi salah. Oke Kang Mas Muhdor, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Bahkan muhibin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan. Dhol wa adhol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Kiai Madura yang mana menanggapi tentang pernyataan dari Kiai Haji Naduddin Utsman, dan mana di sini Kiai dari Madura itu menjelaskan tadi ya tentang masalah nasab itu ya teman-teman. Dan tadi ada Kiai ini yang marah-marah ya teman-teman. Itu karena apa marah-marahnya? Dan intinya kita doakan semoga para habib yang benar ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga para kiai-kiai, para ustadz, para ulama semua panjang umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin, dan semoga kita juga panjang umur, bapak-bapak, ibu-ibu juga panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.